Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Risa Aida, NIM T2019-4050 dari kelas 3. Saya Siti Lairatul Malaysia dengan NIM T2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dengan NIM T2019-49 dari kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Risa Nur Ayunda, NIM T2019-4050 dari kelas D2 PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep media pembelajaran beserta kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Materi pertama yang akan saya bahas yakni konsep media pembelajaran. Menurut Yudi Munadi, media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimaannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Pembahasan yang kedua yakni kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Terjadinya pengalaman belajar yang bermakna tidak terlepas dari peran media, terutama dari kedudukan dan fungsinya. Selanjutnya adalah fungsi dari media pembelajaran. Ada beberapa fungsi dari media pembelajaran. Di antaranya adalah fungsinya sebagai sumber belajar. Yang kedua, fungsi semantik. Merupakan kemampuan media dalam menambah pembendaharaan kata. Yang ketiga adalah fungsi manipulatif. Fungsi ini didasarkan pada ciri-ciri umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu, serta mengatasi keterbatasan indrawi. Fungsi yang keempat adalah fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis ini dibagi menjadi beberapa fungsi atau dibagi menjadi 5 fungsi lagi. Yang pertama itu ada fungsi atensi, yakni media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian attention siswa terhadap materi ajar. Yang kedua yakni fungsi afektif, merupakan menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu. Yang ketiga yakni fungsi kognitif, semakin banyak ia dihadapkan pada objek, akan semakin banyak pula pikiran atau gagasan yang dimilikinya. Yang keempat, fungsi imajinatif, merupakan proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan data sensoris. Yang kelima, fungsi motivasi, merupakan usaha dari pihak luar. Dalam hal ini, guru mendorong, mengaktifkan, dan menggerakkan siswanya secara sadar untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, fungsi yang kelima adalah fungsi sosiokultural. Fungsi ini mengatasi hambatan-hambatan sosiokultural antar peserta komunikasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvi Lailatul Mauludfia dengan NIM T2019-4056. Di sini saya akan membahas mengenai mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran tematik. Jenis-jenis media yang didasarkan pada indera yang terlibat.
Indera yang paling banyak membantu manusia dalam proses pengetahuan dan pengalaman adalah indera penglihatan dan indera pendengaran. Media pembelajaran yang melibatkan indera pendengaran atau telinga kita sebut sebagai media audio. Media yang melibatkan indera pengetahuan atau mata kita sebut sebagai media visual. Dan media yang melibatkan keduanya dalam satu proses pembelajaran kita sebut sebagai media audiovisual. Kemudian, bila dalam proses pembelajaran tersebut melibatkan banyak indera, dalam arti tidak hanya telinga dan mata, maka yang demikian kita namakan sebagai multimedia. Yang pertama yaitu media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Contoh dari media audio yaitu program radio atau program media rekam atau software. Yang kedua yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Contohnya yaitu buku, majalah, modul, koran, komik, poster, dan atlas. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Contohnya yaitu film, video, dan juga televisi. Yang terakhir yaitu multimedia. Proses pembelajaran menggunakan alat atau multimedia seperti menggunakan komputer. Contohnya yaitu komputer bermain peran. Yaitu prosedur pemilihan media. Yang pertama yaitu kompetensi dasar dan indikator apa yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran ataupun diklat. Dari kajian kompetensi dasar dan indikator tersebut bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu media pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu familiaritas media dan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Yang keempat yaitu adanya sejumlah media yang bisa diperbandingkan karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah media yang ada ataupun yang akan dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dengan NIM T2019-4076 dari kelas D2 PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam membuat media pembelajaran interaktif audiovisual beserta contohnya. Dalam membuat media pembelajaran interaktif, ada beberapa strategi atau cara yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, menganalisis karakter siswa. Jadi di sini kita menganalisis dulu karakter siswa itu bagaimana. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Yang ketiga, memilih metode dan bahan ajar. Jadi bahan ajar serta metode harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang keempat, menggunakan materi dan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran untuk mempermudah proses pembelajaran. Yang kelima, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Kriteria untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif diantaranya, yang pertama, ada kesederhanaan. Yang kedua, kelengkapan bahan ajar. Yang ketiga, komunikatif. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bahan belajar tahap demi tahap. Dan yang keenam, kontinuitas. Contoh pembuatan media pembelajaran interaktif audiovisual. Nah, jadi di sini ada 8 contoh yang kelompok kami ambil. Di situ juga ada link YouTube, cara membuat video pembelajaran itu bagaimana, mulai dari KineMaster, Filmora, Wondercell, ada Movie Maker, ada Powtoon, ada Prezi, ada Sparkle Video Script, ada PowerPoint Hyperlink, dan juga yang terakhir ada PowerPoint tanggap layar. Jadi nanti
contoh pembuatan media pembelajaran interaktif audiovisual ini, linknya, cara membuat video, cara pembuatannya nanti kelompok kami taruh di deskripsi ya, gitu. Jadi lihat di deskripsi di bawah ini. Lanjut ke poin yang berikutnya, merumuskan dan mengembangkan media sumber belajar yang berbasis TPEX atau ICT dan media audiovisual interaktif. Terdapat langkah-langkah dalam proses pengembangan dan merumuskan media dan sumber belajar berbasis TPEX. Di antaranya yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, hasil belajar yang diinginkan, peserta didik dan strategi pembelajaran. Yang kedua, menentukan karakteristik media yang paling baik untuk dipakai dalam pembelajaran. Yang ketiga, mencari dan mengkaji media atau materi pembelajaran yang ada. Yang keempat, melakukan adaptasi jika perlu terhadap media atau materi yang ada. Lima, apabila diperlukan pengembangan media atau materi pembelajaran baru, yang pertama, tentukan bentuk dan isi media. Yang kedua, membuat rancangan media atau materi pembelajaran. Yang ketiga, periksa kejelasan dan alur ide yang dituangkan di dalam media atau materi pembelajaran tersebut. 6. Melakukan evaluasi. 7. Implementasikan atau aplikasikan media atau materi tersebut di dalam pembelajaran. 8. Evaluasi hasil implementasi, kemudian lakukan perbaikan. Berikut adalah tahapan dalam mengolah dan menyajikan materi pembelajaran di dalam media berbasis ICT. 1. Kumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai topik-topik yang akan diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. 2. Membuat rancangan struktur, isi atau outline media dan urutan penyajian materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. 3. Memilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dan sajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi atau visualisasi dalam bentuk gambar, foto, animasi, dan video audio. Penggunaan media berbasis TPEX ICT sebagai media pembelajaran dapat berbentuk file, slide, PowerPoint, gambar, animasi, video, maupun audio. Sedangkan contoh sumber belajar berbasis ICT adalah ensiklopedia, Wikipedia, DVD, web, Google, internet, buku, sekolah, elektronik, dan lain-lain. Dan untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.